Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul beribadah dalam majlis thalabul ilm. Di antara usaha sebab yang kita tempuh untuk bisa istiqomah di atas Islam, terlebih di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di zaman ini lebih badai syubhat, syahwat menerjang, menerpa setiap muslim dimanapun, kapanpun. Di antara sebab yang paling kuat, ya, di antara yang paling kuat untuk kita bisa tetap di atas tauhid, tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menghadiri majlis ilmu, dengan kita terus thalabul ilm, belajar ilmu agama. Minal mahdi ilal lahd, itu yang diucapkan oleh para ulama, dari sejak anak ditimang sampai seseorang masuk ke liang lahat. Itu ucapan para ulama setingkat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, imam ahli sunnah. Belajar dari sejak ditimang sampai masuk liang lahat untuk menjaga iman, menjaga tauhid. Ya, banyak orang yang sudah pernah mengenal sunnah beberapa tahun yang lalu, karena tidak ada kesungguhan untuk istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai untuk meninggalkan, Allah tambah jauhkan mereka. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa dari nikmat Allah yang telah Allah berikan. Allah pun melupakan mereka. Allah pun meninggalkan mereka. Di antara sebab untuk kita bisa menjaga diri kita, ya, dan keluarga kita agar selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan thalabul ilm, belajar ilmu agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik.
Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala. Kita masuk pada bab maja'a fir ruqa wa tamaim. Bab dalil yang datang tentang ruqyah dan tamaim. Nah, tidak disebutkan di sini hukumnya, berbeda dengan yang sebelumnya dan banyak yang setelahnya pula. Minasyirik, termasuk dari suatu kesyirikan, seseorang menggantung-gantungkan jimat, seperti itu kan? Bab yang sebelumnya dan bab yang setelahnya pula nanti banyak seperti itu, termasuk dari kesyirikan, ya, seseorang berkurban untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Nah, sedangkan bab ini tidak disebutkan hukumnya oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Hukum ruqyah, hukum tamaim. Nah, karena ruqyah ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Sedangkan tamaim, jimat-jimat, ada yang masih dipersisikan juga oleh sebagian kecil dari ulama. Sebagian kecil, Anda bilang. Tidak banyak para ulama yang membolehkan. Dan itu pun dengan nanti akan kita bahas insyaallah. Seperti apa tamaim yang dibolehkan. Nah, dengan demikian maka Syekh rahimahullah taala tidak menyebutkan hukumnya dari awal. Ya, tidak menyebutkan hukumnya dari awal. Karena ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Baik. Maja'a fir ruqa, ruqa jamak dari ruqyah. Ruqyah jamaknya apa? Ar-ruqa. Tamaim jamak dari tamimah. Ya, ruqa artinya ruqyah atau jampe-jampe ya kalau di kita. Nah, sedangkan tamaim jamak dari tamimah. Tamimah dari tamam. Tamam artinya sempurna. Dia artinya jimat. Kalau dia pakai jimat tersebut maka akan sempurna urusannya, akan mudah urusannya. Ya, itu diambil dari kalimat itu. Tamaim. Ya, nanti Rasulullah SAW menjelaskan justru fala atammallahu lah. Allah tidak akan memberikan kesempurnaan, kemudahan untukmu. Engkau pakai jimat yang kau yakini bisa mendatangkan kesempurnaan, kemudahan dalam setiap urusan, keselamatan dalam perjalanan, kemenangan dalam peperangan. Tidak akan Allah sempurnakan itu. Justru akan menjadi bencana untukmu. Nah, ini tamaim. Nah, kita baca hadisnya satu persatu. Wa fis sahih, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi muttafaqun alaih. Mungkin pernah Anda sampaikan atau belum ya? Istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala untuk satu hadis apabila dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja atau dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim saja atau muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mengistilahkan untuk tiga jenis hadis ini, yang itu muttafaqun alaih atau Bukhari saja atau Muslim saja, beliau istilahkan dengan kalimat as-sahih wa fi sahih, seperti itu. Beliau tidak memperinci apakah itu muttafaqun alaih atau itu Bukhari atau di Muslim. Kalau diperiksa mesti tidak lebih dari salah satu di antara yang tiga ini. Ya, enggak akan lebih dari satu di antara yang tiga ini. Imma itu muttafaqun alaih atau tadi apa? Bukhari saja atau apa? Dikeluarkan Muslim saja. Baik. Wa fi sahih. Ternyata ini di Bukhari Muslim. Nah, an Abi Bashir Al-Ansari, dari sahabat Nabi Abul Bashir. Nah, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari fa arsala rasula. Beliau menyaksikan dalam safar beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
Apa yang beliau lihat? Annahu kana ma Rasulullah fi ba'd asfari fa arsala rasula. Beliau bersama Rasulullah SAW dalam sebagian safarnya, kemudian Rasulullah mengutus satu orang untuk menyampaikan kepada orang-orang. Jadi ini jumlahnya banyak nih ya. Entah ratusan atau bisa jadi ribuan orang ikut safar bersama Nabi SAW yang bersafar dengan Nabi SAW ketika haji saja, umroh tahun 6 Hijriah itu 1.400 orang dan enggak selesai, maksudnya enggak tertunaikan. Mereka tertahan di Hudaybiyah. Itu 1.400 orang. Ya. Kemudian ketika haji, jumlah para jamaah haji itu bisa 100.000 orang di zaman Nabi SAW. Baik. Tentunya jumlahnya sangat banyak. Rasulullah SAW mengutus sahabatnya untuk menyampaikan kepada orang-orang, ala yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Jangan sampai ada di leher unta kalung yang terbuat dari senar panah. Watar itu senar atau apa biasanya? Tali atau kenur. Apa? Terbuat dari apa biasanya? Tali ya? Bukan dari entah tali apalah. Dari untuk busur itu. Kalau sudah longgar tidak bisa lagi dipakai karena ada masanya kan? Lama-lama aus juga tuh. Ya, nah kalau sudah longgar udah nggak bisa lagi dipakai, dijadikan jimat oleh orang dulu, namanya watar. Ya, nama jimat yang terbuat dari senar, istilahnya senar lah ya. Senar busur adalah watar. Tuh. Entah hanya sekedar senarnya saja atau diikat dengan benda lain, baik itu sendal atau tulang atau tanduk atau gigi ya atau kulit apapun. Nah, ala yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin. Jangan disisakan apa yang ada di leher unta kalung-kalung dari watar. Dari watar apa? Senar. Ya. Au qiladatun atau terbuat dari apapun. Illa quti'at, kecuali diputus semuanya. Nah, ini luar biasa nih. Ya, luar biasa. Harus ada gelisah hati, enggak rasa tenang. Kalau kita melihat ada kemungkaran, terlebih itu kesyirikan, terlebih itu di rombongan kita. Ya, hudhud. Sudah sampaikan kemarin ya. Hudhud. Burung hudhud. Apa beliau katakan kepada Nabi Sulaiman? Ahattu bima lam tuhitu bihi wajituka min saba'in binaba'i yaqin. Aku pergi ke negeri yang belum pernah kau pergi ke sana. Ya, aku negeri dari Sabah. Aku membawa berita yang benar. Wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uti'at kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Wajadtuha qauma yasjuduna lisyamsi yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapatkan seorang wanita menguasai negeri tersebut. Dan dia mempunyai singgasana yang luar biasa besarnya. Aku mendapatkan dia dan kaumnya sujud ke matahari selain Allah. Nah, ini membuat marah Hudhud. Dia melaporkan perkara tersebut kepada Nabi Sulaiman. Binatang saja gelisah, marah, tidak tenang hati melihat adanya kesyirikan. Adalah kemungkaran yang paling besar terjadi di bumi ini. Nah, gimana kalau seandainya kesyirikan tersebut ada di kampung kita, ada di tetangga kita, ada di rombongan barang kita safar nih. Masih ada yang pakai susuk, masih ada yang pakai jimat, ya, masih ada kesyirikan-kesyirikan. Tentunya yang seperti ini membuat kita nggak tenang. Ya, karena
azab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya Allah timpakan kepada mereka para pelaku maksiat saja. Allah Subhanahu wa taala timpakan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seluruh penduduk negeri yang ada di Allah Subhanahu wa taala timpakan azab itu ke seluruh penduduk negeri yang di sana ada maksiat. Mau ada orang solehnya di sana kena juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim. Wasakantum fi masakinil ladzi wasakantum Wasakantum fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Ya. Kalian yang salah tuh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tinggal di negeri, di perumahan, di komplek, fi masakin di komplek, di negeri, di kampung yang mereka berbuat kezaliman, berbuat maksiat. Ya. Yang salah kalian. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan sebenarnya sudah jelas juga bagi kalian apa yang kami lakukan untuk mereka para pelaku zalim, para pelaku maksiat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, ada yang mengurangi timbangan, ada yang berbuat LGBT, ada yang apa lagi? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, ya, kaum Nabi Saleh. Mereka ada maksiat yang mereka lakukan selain kesyirikan. Ada yang mereka lakukan dari kemaksiatan tersebut. Ya. Dan apapun bentuk kemaksiatan dari orang dulu itu semua ada di negeri kita ini. Dilakukan semuanya. Nggak ada kemaksiatan pernah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang kecuali ada di negeri kita ini. Ya, mau itu berlebihan terhadap orang saleh ada. Mau itu mengurangi timbangan ada. Mau itu LGBT ada. Apalagi? Ya. Orang-orang yang menantang-nantang Tuhan ada. Tuh. Kalian tinggal di komplek, di kampung, di negeri, fi masakin, tempat-tempat maksudnya. Komplek, ini lebihnya ke komplek, ini lebihnya ke kampung ini. Yang mereka mendolimi diri mereka, riba, ya, judi, narkoba, zina, ya, apalagi, korupsi, rokok, musik. Wah, itu mah. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan telah jelas bagi kalian apa yang sudah kami lakukan kepada mereka. Bagaimana Allah binasakan kaum 'Ad, Allah binasakan kaum Samud, Allah binasakan kaum Lut, ya. Baik. Wa darabna lakumul amsal, dan kami telah berikan untuk kalian permisalan-permisalan. Nah, jadi kalau seandainya Allah menghancurkan satu negeri, sekalipun di sana ada orang solehnya, itu salah kalian sendiri. Ya. Baik. Dan tidak akan terjadi azab Allah turun ke satu negeri selama di sana masih ada amar ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf wa nahyi anil munkar, nah itu sudah dekat datangnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada negeri tersebut. Ya, nah jadi perlu ada pengingkaran. Perlu ada minimal kita apa ya? Yang dalam hati. Mengingkari dalam hati itu dah minimal. Kalau enggak bisa kita mengingkari dengan tulisan-tulisan. Bagaimana mereka bisa mengiklankan, mengumumkan, ya, memasarkan kemaksiatan mereka di baliho-baliho besar. Bagaimana kita bisa mengingkari kemungkaran? Bisa ada yang baliho-baliho besar di pinggir-pinggir jalan itu berapa apa namanya sewanya? Itu sewa kan? Ya. Kemudian ditulis di sana satu hadis, ditulis di sana satu ayat, ya, tentang haramnya riba, tentang haramnya zina, tentang haramnya khamr, ya, tentang haramnya LGBT, haramnya susuk, haramnya jimat. Dakwah nggak tuh? Di antara bentuk dakwah, bentuk kita mengingkari dengan lisan, bentuk kita mengingkari dengan perbuatan. Nah,
Semoga dimudahkan. Ada yang melakukan demikian. Di antara bentuk sayang kita ke negeri di mana kita tinggal. Ada bentuk amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menahan azabnya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus orang, ya, sampaikan kepada orang-orang kerombongan ini semua nih. Ya. Tidak ada satupun jimat yang dikalungkan di leher-leher unta. Kenapa sih? Untuk apa mereka kalungkan jimat di leher unta? Mereka dulu. Di sini disebutkan enggak ya? Fahadal qaiduna 'ala al-waqi' indahum fayakun katamthil wa laysa bimukhassas. Maka berarti muntashir hina, sangat tersebar di waktu itu. Kenapa? Agar enggak kena ain. Agar unta mereka tidak terkena ain, mata jahat manusia. Ya, mungkin kalau sekarang di mobilnya lah digantungkan apa, biar enggak kecelakaan, biar enggak kena ain, enggak kena mata jahat manusia. Kalau itu sangat diyakini oleh mereka dulu. Ya. Dan al-ainu haq, dan mata jahat manusia itu memang ada, benar adanya, kata Rasulullah SAW. Nah ini diantara tamimah. Apa tadi tamimah? Tamimah itu jimat, ya. Tamimah itu jimat, terbuat dari apapun itu. Nah di sini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah watar. Jadi nggak usah, ini luar biasa karena Rasulullah SAW yang memegang kekuasaan pada saat itu, beliau langsung untuk memerintahkan. Ada jimat yang dikalungkan langsung potong. Au qiladatun illa quti'at, langsung potong. Nah ini boleh kalau itu atas dasar perintah dari pemerintah atau pemimpin. Kalau kita bukan, ya, kita bukan penguasa, kita bukan pemegang kebijakan, kita hanya bisa beramar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, karena kita hanya bisa mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Kita hanya bisa menasihati mereka saja. Ya, nggak ada hak kita misalnya rumah orang ya, kita hancurkan mungkin apa yang ada di depan rumahnya dari raja-raja seperti ini, nggak bisa itu kita lakukan. Ya, baik. Nah, tapi kalau seandainya itu ada yang atau bukan, kita ngontrak nih, atau kita ada yang melakukannya di rumah kita, nah itu di bawah kekuasaan kita tuh, kita boleh untuk menghancurkannya langsung. Ya, ada di rumah kita di bawah kuasa kita. Nah, boleh kita untuk menghancurkannya. Ada yang bawa jimat misalnya ke dalam rumah nih, ada ya beberapa ikhwan ketika mereka pun ikut menyampaikan hal-hal yang seperti ini ke karyawannya, ke anggotanya, ke pekerjanya. Ada ibu-ibu, nih saya dititipin ini oleh ajengan dari kampung. Keris, ada 3 keris. Yang satu panjangnya 2 kali jari telunjuk, yang satu sejari telunjuk, yang satu lebih kecil lagi, ada 3. Nah, mangga ada gambar semarnya, ada tulisan Arabnya, ada nggak jelas tapi apa bacaannya nggak jelas. Ya, nah betul-betul keris. Nah, yang seperti ini, tolong Pak, mangga dikumaha ya. Kita kan udah kasih tahu nih. Nah, terserah kita lagi nih. Nanya, gimana nih Ustaz? Datang ke tukang las, memang lebur aja tuh. Ya, datang mau dibakar di rumah kita nggak tahan api kita kan. Jadi api yang di tukang las tuh hancurin langsung. Bismillah aja, nggak ada baca-bacaan, nggak ada, Bismillah aja. Bismillah, hancurkan aja, Bismillah. Pakai minta pertolongan kepada Allah, mengucapkan Bismillah. Apa arti Bismillah ini sudah kita lalui? Bismillah itu apa? Meminta, ya, isti'anah dan tabarruk. Kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu dengan menyebut namamu Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya Allah, aku meminta berkah, kebaikan dan pertolongan
kepadamu dan aku bertawasul dengan menyebut namamu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu arti kita mengucapkan bismillah. Ya, dianjurkan. Nah, di bawah kuasa kita lagi tuh. Kalau ada yang menyerahkannya ke kita, ya di bawah kuasa kita. Nggak bisa kita misalnya di rumah teman kita hancurkan. Ya kita lihat di jalan, kita lihat di mana, nggak bisa. Nah di sini Rasulullah SAW melakukan seperti itu karena memang sudah di bawah kekuasaan beliau. Bahkan ketika pertama kali beliau menguasai Makkah, yang pertama kali beliau lakukan apa? Menghancurkan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. 360 berhala. Nggak beliau wakilkan kepada sahabat beliau. Ya, beliau hancurkan sendiri dengan tangan beliau karena ibadah, menghancurkan kesyirikan, kekufuran adalah ibadah dalam Islam. Betul-betul ibadah. Ya. Wa qulil haq gimana? Wa ja'al haqu gimana? Wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Awalnya gimana? Wa qul ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baik. Rasulullah SAW sambil membaca ayat tersebut menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Baik. Kalau yang jauh-jauh baru Rasulullah kirim Khalid bin Walid, Mughirah bin Syu'bah, Ali bin Abi Thalib. Ya, la tada' qabran musyrifan illa sawaita. Ya, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib diutus. Ya Ali, la tada' qabran musyrifan illa sawaita, wala suratan illa tomasta. Wahai Ali, jangan kau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan dengan tanah. Jangan kau tinggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau tomasta. Apa arti tomasta? Ibrahim, apa arti tomasta? Apa? Dihapus. Pernah dulu Bang Felis? Apa? Salah. Apa tomasta? Apa Thomas itu? Nah, lebur. Ya, jadi petasan bahasa Arabnya itu Thomas. Jadi yang namanya Thomas itu artinya petasan ya, bahasa Arab. Jadi jangan kasih nama Thomas. Thomas itu artinya ada petasan. Karena apa? Petasan kan lebur, hancur dia kan, nggak berbiji, dia hancur lebur seperti itu. Nah, kata Rasulullah SAW, la tada' suratan illa tomasta. Jangan kau tinggalkan gambar makhluk yang bernyawa illa tomasta, kecuali kau hancurkan. Tomasta, leburkan. Ya. La tada' qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kau tinggalkan kuburan meninggi kecuali kau ratakan dengan tanah. Itu tugas Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menugaskan lagi bawahan beliau, ajudan beliau untuk menghancurkan semua kuburan yang meninggi, hancurkan lagi. Jangan sebagian hadis memang ada memberi keringanan gundukan tanahnya itu hanya setinggi punuk unta. Ya, baik. Nah, dan kalau seandainya diratakan itu lebih afdol lagi. Seperti kalau kita lihat di Baqi' ya, di kuburan Baqi' kan nggak menggunduk kan, nggak ada undukan. Ya, semuanya rata. Nah seperti itu. Ya, kalau bisa. Nah ini siapa yang bisa melakukan demikian maka pahalanya luar biasa. Ya. Apa pahalanya tidak disebutkan di sini. Seakan-akan seperti dia membebaskan budak. Coba. Ya betul. Ya siapa yang memutuskan, di sini ada ya. Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, maka seakan-akan dia memerdekakan seorang budak. Jadi ada orang pakai kalung jimat tuh, kita bilang itu potong aja. Nggak ada manfaatnya, malah justru tambah lemah kita pakai jimat. Nah, bisa kita menasihati mengingatkan dia seperti itu, dia putus karena ka'idli raqabah. Nah, seakan-akan
dia membebaskan satu budak wanita. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, wa ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau mendengar seperti apa Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW, dengarlah bacaan Ibnu Umi Abdin, bacaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau ulama besar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa syirkun wa tiwalata syirk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ruqyah, jampe-jampe, tamaim, jimat-jimat, tiwalah ini pelet, ya, pelet untuk membuat orang cinta kepada dia, ya. Wa tiwalata syirkun, itu semua adalah syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuh. Kalimat inna ruqa, sesungguhnya ruqyah itu, Rasulullah tadi hukumnya adalah syirik. Ini bukan seluruh ruqyah yang hukumnya adalah syirik. Karena Rasulullah pun pernah meruqyah, dan Rasulullah pun membenarkan sebagian sahabat yang melakukan ruqyah dengan ruqyah yang syar'i. Kapan ruqyah itu dikatakan syar'i atau boleh? Jadi kayak gini, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "U'rudu alayya ruqakum." Tolong sampaikan, coba perlihatkan atau sampaikan kepadaku seperti apa cara ruqyah kalian. Nah, jadi enggak semua ruqyah itu syirik hukumnya. Ruqyah syar'i ada 3 syarat. Yang pertama, apabila dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an atau ayat Al-Quran yang pertama dulu. Yang kedua adalah ucapan-ucapan yang dipahami, bahasa Arab, bahasa Indonesia yang dipahami. Maksudnya apa di sini? Yang mengandung nasihat atau wasiat seperti ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, taklim-taklim, terutama tentang tauhid. Ya, terutama tentang tauhid, tentang akidah. Nah, yang menguatkan iman seorang mukmin. Nah, ini ruqyah. Ya, taklim itu ruqyah ya. Anak punya teman kena sihir. Nah, kalau kita sedang taklim nih, sedang belajar. Taklim itu artinya apa? Mengajar ya. Kalau pas kita sedang belajar umum. Jadi kalau di Yaman itu setiap ba'da sholawat, ba'da zuhur misalnya ada pelajaran tafsir, ba'da asar Sahih Bukhari, ba'da maghrib Sahih Muslim. Nah, seperti itu. Jadi semua setelah itu baru ada pelajaran-pelajaran yang jurusan-jurusan seperti bahasa atau ushul fikih, ilmu shalah. Nah, jadi ada pelajaran umumnya oleh Syekh oleh para ulama besar. Nah, sedang taklim aja, dia sedang baca hadis Sahih Muslim, ya, langsung jadi itu, langsung muncul, langsung keluar setannya, ya, matanya memerah, kemudian berdesis. Ini bukan dibuat-buat ya, dia bukan sedang, ya bukan, dia memang kena sihir, ya. Kemudian kita ruqyah malam Jumat tuh ruqyah tuh, itu udah jadwal ruqyah itu. Nah, kasihan teman kita ini. Sekarang istrinya 2 sekarang. Nah, masya Allah. Nah, jadi maksudnya kita ngelihat bagaimana taklim itu adalah ruqyah. Jadi ruqyahnya pun ruqyah syar'i, ruqyah yang dibolehkan. Jadi bukan hanya Al-Quran saja yang dibacakan, bukan hanya hadis Nabi saja yang dibacakan, bisa juga ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, tapi yang itu benar ya. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama apa? Ayat Al-Quran. Boleh juga hadis Nabi juga. Kemudian yang kedua adalah
kalimat yang dipahami. Maksudnya kalimat yang dipahami di sini adalah uh, ceramah atau khutbah ya yang berisikan tauhid. Yang kedua, yang ketiga harus dia meyakininya itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan juru ruqyah tersebut yang menyembuhkan, bukan kalimat itu yang menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut hanyalah sebab. Orang tersebut hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 syarat ini baru dikatakan ruqyah tersebut adalah ruqyah yang syar'i. Baik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukan ruqyah kapan? Sebelum tidur. Rasulullah SAW meruqyah diri beliau sendiri. Ya, beliau membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian beliau tiupkan, diusap ke seluruh tubuh beliau. Beliau lakukan 3 kali sebelum tidur. Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Husain. Rasulullah SAW diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau tangannya tangan Rasulullah, karena tangan Rasulullah lebih berkah. Tapi karena Rasulullah SAW udah lemas, udah lemah ya pada saat itu. Jadi nggak bisa beliau meruqyah. Yang meruqyah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiupkan ke tangan Rasulullah SAW. Tangan Rasulullah SAW ini diusapkan oleh Aisyah ke tempat di mana Rasulullah SAW sakit. Ya, misalnya sakit kepala Rasulullah, kemudian badan beliau. Seperti itu. Ya. Nah, ini ruqyah yang syar'i. Dengan ayat Al-Quran atau dengan ceramah-ceramah. Juga harus diyakini itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini, ruqyah yang itu hukumnya syirik adalah yang tidak dipahami. Wes, naon bablas ya angin atau mungkin Anda juga pernah mendengar ada jampe-jampe kumaha si mamaung yang kayak gitulah, nggak ngerti kita, nggak paham apa artinya. Ya, entah itu bentuk pendekatan diri dia kepada syaitan atau bentuk penyembahan dia kepada syaitan, pemujaan kepada yang seperti itu, ya, maka setan kemudian mau membantu dia. Nah, yang seperti ini adalah ruqyah yang haram. Ya, baik. Jadi dengan bahasa yang tidak dipahami. Ya. Nah, dan ini biasanya dukun-dukun, ya, jampe-jampe di kita istilahnya jampe-jampe, mantra-mantra. Nah, ruqyah itu adalah apa? Mantra, ya, mantra, jampe, itu ruqyah. Dan tidak mengapa untuk menggunakan cara ruqyah seperti apapun selama tidak mengandung kesyirikan. Rasulullah SAW mengatakan, la ba's birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan cara apapun ruqyah itu selama itu tidak syirik. Ya, misalnya dia baca di air, diminumkan, kemudian dia bacakan di bak mandi, ya, untuk agar mandi orang-orang yang perlu diruqyah tersebut. Jadi air ruqyah lah, air ruqyah. Ya, kemudian sebagian pakai daun bidara, sebagian pakai air zam-zam, pakai apa lagi? Ya, dicampur-campur lah pakai yang seperti itu ya. Intinya tidak mengapa selama itu tidak syirik. Itu kata Rasulullah SAW. La ba's birruqa ma lam takun syirkan. Misalnya nggak ada nih di zaman dulu cara seperti itu, ruqyah seperti itu. Ya pakai daun bidara lah atau pakai apa? Ada yang tahu lagi nggak yang biasa ruqyah? Sekarang pakai sampo ya, ada sampo bidara, ada sabun bidara. Nah, yang jelasnya yang pernah Ana lihat langsung yaitu pakai air zam-zam, dibacain dulu,
Ya, dibacain dulu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diminumkan nih. Ini qadarullah. Ini entah dia iseng atau gimana teman-teman ya, kawanan. Memang yang kena sihir itu ada 2 kawan kami ini. Ya, dia belajar sebelumnya ada di Indonesia, di Universitas Islam terkenal juga di Indonesia ini. Kemudian dia belajar ke Yaman. Dia kena sihir dari sejak umur 3 tahun. Nah, kita sedang makan-makan nih, kayak gitu. Tiba-tiba, minum dulu. Kasih minum, tiba-tiba dia teriak jadi. Dikerjain nih, maksudnya udah diruqyah duluan akhirnya. Akhirnya dia entah malu atau gimana, pergi dia. Nah, harusnya kan nggak seperti itu ya. Nah, kadang bercanda, tapi ya jangan juga membuat orang tersebut dia malu, kecil hati jadinya. Nah, ada seperti itu. Nah, itu pakai air Zam-Zam. Cuman air Zam-Zam dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu bisa menjadi sebab ruqyah. Ya, ruqyah syar'i, nggak ada kesyirikan di sana. Nah, ini ruqyah. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Wat tamaim jamak dari apa tadi? Tamimah, yaitu sesuatu yang digantungkan, biasanya di leher-leher anak. Ya, kalung-kalung. Di kita dulu banyak, sekarang udah jarang ya. Anak-anak bayi-bayi lah tuh. Bayi, balita. Ya, ada kalung dari kain. Nah, isinya nggak tahu apa. Isinya apa? Ya, isinya kan basah-basah itu, kena basah. Maksudnya kadang dimandiin kan masih nempel ya. Nah, entah katanya isinya ada beras, ada peniti. Syai'un yu'allaq 'alal aulad takuna bihi ain. Ya, kalau kata Syekh Ibnu Taimin di sini, tamaim adalah sesuatu yang digantungkan di leher bayi untuk menangkal ain, mata jahat. Ya, dan memang kalau di sana ain itu perkara yang sangat banyak, yang lumrah. Ini teman orang Bandung ada nikah sama orang Arab, orang Hadramaut di sana. Ya, di seminggu pertama ini orang-orang tetangga tuh pada datang gitu, ngunjungin. Ya, yang ibu-ibu. Tetapi di pas hari keberapa tiba-tiba badannya merah-merah muncul, ya, kemudian demam tinggi. Nah, nggak biasanya belum pernah dia terkena yang seperti itu, sakit seperti itu. Nah, dan itu ternyata dari ain. Ya, diruqyah sembuh. Mau dikasih obat ini, obat itu, Pak. Obat-obat demam, nggak mempan. Nah, terus diruqyah, nggak lama sembuh. Baik. Nah, dan orang dulu mereka pakai gantungan-gantungan kalung di leher bayi agar tidak terkena yang seperti ini. Oh, lucu, anaknya lucu, gemes, pulang-pulang sakit tuh. Ya, bisa kulitnya langsung berkudis, ya, bisa dia langsung panas, langsung, ya. Kalau kita mah kan kurang kali ya, kayak gitu ya, atau nggak ngeh kali di tempat kita ini. Masa lebih hebat kita daripada para sahabat, ya nggak? Nah, maksudnya di zaman sahabat aja ada yang kayak gitu, karena kagum, bukan hanya karena benci, karena dengki, nggak mesti. Ya, karena kagum tetapi tidak mengucapkan kalimat Masya Allah. Ya, dan mata kagumnya itu membuat anak ini bisa sakit. Dan itu terjadi. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan. Kajian kita bertauhid, kita masih di bab maja fi ruqa wa tamaim, bab dalil-dalil yang datang tentang ruqyah dan jimat.
Nah, baik, kita baru sampai hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang Rasulullah SAW mengatakan inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet itu adalah kesyirikan. Nah, Wan Abdullah ibn Ukaim marfu'an dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ukaim marfu'an, arti marfu'an apa? Nah, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia disandarkan kepadanya. Ya, hatinya tidak akan bersandar kepada Allah, tetapi Allah jadikan hatinya bersandar kepada jimat tersebut. Ya. Sedangkan seorang mukmin dimanapun, kapanpun, dia harus menjadikan Allah tempat dia bersandar. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup untuknya. Alaisallahu bikafin 'abdahu. Bukankah Allah dia yang mencukupi hambanya? Maksudnya seorang hamba dia nggak perlu ke yang lain. Ya. Cukup Allah sebagai pelindungnya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi, hasbukallah. Wahai nabi, cukuplah bagimu Allah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan mereka yang mengikutimu dari kaum mukminin, cukup bagi mereka juga Allah. Enggak butuh yang lain. Nah, dan kalimat terkenal yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dicampakkan ke dalam api apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan pula itu ucapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditakut-takuti seusai perang Uhud, terluka banyak kaum muslimin, para sahabat. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ada banyak orang berkumpul, sudah buat formasi, mau menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Rasulullah berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik pelindung untuk kami. Nah, tidak perlu makhluk, ya, apalagi jimat-jimat seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh misalnya tulang atau tanduk atau gigi binatang, ya, yang itu dijadikan jimat. Apa yang bisa dilakukan oleh itu semua untuk menangkal mara bahaya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka hatinya akan selalu bersandar pada hal tersebut. Dia sedikit pun tidak ada terpikir Allah akan melindungi dia, Allah akan menjaganya. Orang kalau sudah pakai jimat, Allah hilangkan sandarannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Dari sisi inilah pakai jimat itu syirik. Dia bertawakal kepada selain Allah, dan tawakal adalah ibadah. Ibadah kepada selain Allah syirik. Nah, at-tama'im syai'un yu'allaq 'alal aulad yattaquna bihi al-'ain, sudah kita bahas. Lakin idza kana al-mu'allaq minal Qur'an. Nah, kita sekarang sudah selesai masalah ruqyah ya. Jadi ruqyah ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang syar'i apa syaratnya? Yang pertama harus Al-Qur'an atau hadis Nabi. Yang kedua apa? Bahasa Arab atau bahasa yang lainnya yang bisa dipahami dan kata-katanya baik. Ya, kata-katanya baik, afan. Kata-katanya baik. Kemudian terlebih lagi kalau seandainya itu tentang tauhid. Kemudian yang ketiga apa? Nah, meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syarat untuk ruqyah. Nah, sekarang kita bahas tentang jimat.
Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, tetapi kalau seandainya jimat tersebut dari Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'du salaf, maka diberi keringanan oleh sebagian para ulama salaf. Wa ba'duhum lam yurakhis bih, dan sebagian ulama lain tidak memberikan keringanan, tetap dihukumi syirik. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan di antara mereka ada yang mengatakan tetap itu yang dilarang, ya, yang dilarang sekalipun dari Al-Qur'an. Di antara mereka adalah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ulama sahabat yang menghukumi haram jimat-jimat yang sekalipun terbuat dari Al-Qur'an, bertuliskan Al-Qur'an, adalah Abdullah ibn Mas'ud. Ya, baik. Dan ini yang rajih, ini yang benar. Sekalipun ada sebagian ulama kalau Al-Quran gak apa-apa, jadi digantung, dijadikan jimat. Al-Quran dijadikan jimat seutuhnya. Nah, ini dibantah dengan hadis Nabi SAW. Inna ruqa wat tama'ima wat tiwalata syirkun. Tidak ada pengecualiannya. Berbeda dengan ruqyah. Ya, berbeda dengan ruqyah. Rasulullah SAW beliau pernah meruqyah. Apakah Rasulullah SAW pernah membuat gantungan-gantungan, jimat-jimat untuk unta beliau, untuk anak cucu beliau? Enggak pernah. Apakah Rasulullah juga pernah menganjurkan sekali saja kepada para sahabat untuk membuat gantungan-gantungan atau jimat-jimat yang dikalungkan ke leher anak-anak mereka? Enggak pernah juga. Ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW yang banyak beliau ucapkan adalah kalimat-kalimat umum. Ya, seperti inna ruqa wat tama'ima wat tiwalata syirkun. Kemudian hadis yang pertama di sini apa? Ala yabqayanna fi raqabati ba'irin qidadatun min watarin aw qidadatun illa quti'at. Tidak. Jangan sampai disisakan semua yang ada di leher unta, ya, kalung-kalung yang terbuat dari watar atau apapun itu yang dikalungkan, kecuali harus dilepaskan, diputuskan, kata Rasulullah SAW. Tidak Rasulullah memperinci dalam hadisnya kalau dari Al-Quran nggak apa-apa. Kalau selain dari Al-Quran, maka itu dilarang. Nggak ada perincian untuk jimat. Berbeda dengan ruqyah. Jelas ini insya Allah? Ya, jadi hadis-hadis yang datang tentang ruqyah ada. Terkadang Rasulullah melakukan, Rasulullah melarang. Ada. Tetapi untuk jimat, nggak ada. Sekalipun ya Rasulullah SAW melakukan atau mengucapkan, menganjurkan, boleh untuk membuat gantungan-gantungan. Sekalipun itu dari Al-Quran. Ijma para ulama, kalau itu terdiri dari selain Al-Quran, sekalipun itu dari bahasa Arab. Ada yang sering anak lihat nih di mobil-mobil orang itu kaca besar sekali. Ada huruf jim, huruf apa itu? Huruf jim. Kemudian ada tulisan-tulisan, ya ada angka-angka, ya raja, ya untuk tolak bala. Sebagian di rumah. Nah, di mana, di pintu ya, di kusen. Nah. Intinya ada huruf jim, mana lihat, kalau nggak salah huruf jim deh ya, kalau nggak salah jim besar kayak gitu. Kemudian di sebelah kanannya ada angka-angka 4, tulisannya Arab. Jadi bukan semua tulisan Arab teh Al-Quran ya. Terkadang intaj min Indonesia, jadi apa namanya, made in Indonesia itu tuh istrinya. Ya, kemudian Syuairiyah Indomie. Terkadang sebagian orang berlebihan. Bahasa Arab jangan taruh di bawah. Memang bagus, apa namanya, untuk Al-Quran, ayat Al-Quran, nggak boleh kita letakkan di bawah, itu memang bentuk penghormatan ya. Nggak boleh kita meletakkan Al-Quran seperti ini di lantai, ini nggak boleh. Ya, atau meletakkan di tas, kemudian dilangkah-langkahi tas tersebut, itu nggak boleh. Hati-hati. Tapi untuk huruf Al-Quran, huruf-huruf Arab atau kalimat-kalimat Arab, enggak. Mesti ada kemuliaannya, ya, bahkan bisa jadi itu adalah raja. Nah, nanti juga ada perinciannya lagi di bab-bab yang berikutnya insyaallah. Nah, dan ini yang rajih, wallahu alam, ya, yang benar adalah pendapat ulama yang mengharamkan
jimat-jimat sekalipun itu terbuat atau bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ya, sebagian rajin orang beli gambar tempel ayat kursi, ya, kemudian Yasin, bukan Yasin, ayat kursi ya, di pintu, di jendela. Anak tanya, nggak jauh orang sepupu anak gitu. Ya, untuk apa? Biar maling nggak masuk. Ya, jadinya baca Qur'annya jarang. Dia hanya bersandar kepada tulisan yang ada yang dia tempel stiker itu aja. Nah, penjagaan untuk dia membaca Al-Qur'an, innasyaitonal yafir minal baiti alladzi tuqra fi suratul Baqarah, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di sana surat Al-Baqarah. Nah, itu ditinggalkan tuh. Ya. Nah, waruqa hiya allati tusammal azaim wa khassa minha ad-dalil ma khala minasy-syirk. Ya. Ruqyah itu yang dinamakan dengan azaim dan dibolehkan sebagaimana datang dalil yang itu tidak mengandung kesyirikan. Faqad rakhasa fi Rasulullah sallallahu minal aini wal humah, dan dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqyah itu untuk yang terkena ain dan terkena humah. Apa humah? Kalau demam itu bahasa Arabnya humma. Mimnya bertasydid, humma. Ya, tapi kalau humah adalah yang terkena sengatan, enggak mesti kalajengking. Apapun binatang menyengat, kelabang, ular, ya kalajengking kah, tawon, ya ada tawon apa? Tawon Vespa ya. Nah itu itu hati-hati. Nah bisa mati, ada mati anak umur 4 tahun, 5 tahun disengat tawon itu. Ya ada teman kami meninggal anaknya disengat tawon. Nah, dan di antara obat mujarab dari terkena sengatan binatang itu adalah dengan ruqyah. Jelas ini? Rasulullah SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin au huma. Tidak ada ruqyah kecuali, coba Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain, mata jahat, atau huma. Huma itu dari terkena sengatan binatang. Bukan artinya tidak boleh untuk yang lain. Ya, ruqyah itu boleh semua sakit, bukan hanya sakit-sakit mental, bukan hanya sakit-sakit kena jin aja enggak. Ya, kaligata sekalipun, ya dia demam, sakit apapun boleh untuk di ruqyah dengan Al-Qur'an. Atau bahkan dengan doa yang khusus langsung datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada bagian tubuh kita sakit, kemudian kita letakkan tangan kita di tempat tubuh kita yang sakit tersebut, mengucapkan bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajid wa uhadir. Kita baca sampai 7 kali. Nah, itu ruqyah juga di antaranya itu. Itu pun ruqyah. Ya, kemudian Anda enggak hafal ya. Qadarullah itu biturbati ardina wa gimana? Jadi air ludah campurkan ke tanah, kemudian diletakkan ke luka atau ke tempat yang sakit. Nah, kemudian baca zikir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Nah, dan itu pun tetap ruqyah yang itu minta pertolongan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan zat air liur atau tanahnya. Tanah mana aja. Ya, air liur dia. Digabungkan kemudian diletakkan ke tempat yang sakit atau luka. Itu di antara ruqyah. Nah, bukan hanya orang yang terkena ain atau sengatan binatang saja yang boleh diruqyah, bukan itu. Tetapi yang paling mujarabnya ruqyah itu sangat mujarab pada 2 sakit ini. Yang pertama terkena ain, mata jahat manusia atau mata kagum manusia. Ain itu ada 2 ya, ada dari mata jahat, ada dari mata kagum. Ada dari mata kagum. Nah, yang kedua dari huma, sengatan binatang. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab dari ain atau huma. Itu maksudnya. Ya. Nah. Baik, kita lanjutkan.
sedikit. Ini ada faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sedangkan jimat fa in kanat min amrin muharram. Kalau seandainya jimat itu sudah jelas dari perkara yang haram, ya seperti tadi tulang binatang kah, eh, sisik ikan atau tanduk. Aw yaqada annaha nafi'ah li dzatiha. Yang pertama ya, itu bukan yang syar'i, jelas itu dari binatang misalnya. Atau yang kedua, dia meyakini terhindar dia dari bala itu karena bukan sebab, karena memang jimat itulah yang menangkal mara bahaya tersebut. Ini sudah jelas syirik nih. Au kanat bi kitabatin la tufham, atau dengan tulisan-tulisan yang tidak bisa dipahami. Ya. Fa innaha la tajuz bi kulli hal. Yang semua itu haram ijma'. Haram ijma'. Ya. Baik. Warawa Ahmad an Ruwayfi' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwayfi' la'alla al-hayata satatulu bik. Kata Rasulullah sallallahu wahai Ruwayfi', bisa jadi engkau punya umur panjang. Dan benar ya, Ruwayfi' diberikan oleh Allah umur yang sangat panjang. Fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw 'admin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ya, kabarkanlah kepada orang-orang nanti bahwasanya siapa yang menjalin jenggot. Jadi jenggot itu dijalin, apa dijalin istilahnya? Diikat. Ya dikepang maksudnya. Mengikat jenggot maksudnya mengepang ya. Nah, itu haram itu. Au taqallada wataran, atau dia membuat jimat dari tali busurnya. Au istanja bi raji', atau dia beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Sampaikan bahwasanya Muhammad berlepas diri dari dia. Ya. Nah, Rasulullah SAW tidak akan memberikan syafaat beliau kepada mereka yang seperti ini. Ya. Nah, kenapa tidak boleh beristinja dengan tulang? Karena tulang adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Nah, kemudian kotoran binatang pun adalah makanan peliharaan jin. Makanan hewan peliharaan jin. Ya seperti itu kalau nggak salah. Jadi mereka pun ada hewan peliharaannya juga. Nanti anda pastikan lagi ya. Tapi kalau seingat anda seperti itu. Nah, hadisnya di Sahih Muslim panjang. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Hurairah di satu perjalanan, tiba-tiba hilang Rasulullah SAW. Ya, ada suara kayak gitu. Kemudian hilang Rasulullah SAW, dicari oleh Abu Hurairah kemana-mana nggak dapat. Dibawa Rasulullah SAW ke alam jin. Ya, kemudian datang lagi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menyampaikan ini. Ya, tidak boleh makan tulang, tidak boleh makan tulang lagi, tidak boleh beristinja dengan tulang, tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang, karena kotoran binatang itu adalah makanan peliharaan mereka. Kemudian tulang itu adalah makanan mereka, jadi terkena najis, ya nggak boleh. Nah, Wan Sa'id ibn Jubair, nanti ini PR di rumah antum baca biografi Sa'id ibn Jubair ya. Ini banyak faidah yang bisa kita ambil dari biografi beliau ini. Ini orang soleh luar biasa ini. Ya. Dibunuh oleh Hajjaj. Banyak sekali karomah yang Allah berikan kepada beliau. Sa'id ibn Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Berarti ini maktu' nih. Siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, maka seakan-akan dia memerdekakan seorang budak. Nah, Anda nggak tahu kedudukan hadis ini sebenarnya. Tapi kalau hanya sekedar ucapan Sa'id bin Jubair di sini nggak bisa dijadikan hujah, ya, karena ini bukan hadis. Baik, wallahu a'lam.
Walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Nah, ini penting, ini penting nih. Dari Ibrahim An-Nakhai adalah tabi'in yang paling tahu tentang fikih salat. Ya. Atau Ibn Abi Rabah adalah tabi'in yang paling tahu tentang fikih haji. Mereka semua menguasai fikih hajinya, sholatnya, semua. Cuman yang paling spesialis di bidangnya adalah beliau ini. Seperti nah, seperti itu mereka para sahabat, para tabi'in. Jadi ada bidangnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian agak keliru Ibrahim An-Nakhai ini. Beliau yang mengatakan tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi muhrim. Yang pertama kali mengatakan tidak boleh memakai pakaian berjahit itu siapa? Ibrahim An-Nakhai. Enggak pernah Rasulullah SAW mengatakan enggak boleh memakai pakaian berjahit. Enggak pernah. Ya, jadi kalau kita pakai sarung biasa nih, sarung yang biasa kita pakai kan ada jahitan tengah ya kan? Ya, itu masih boleh sah, boleh dipakai untuk ihram, untuk muhrim. Ya, orang yang ihram itu boleh. Sendal berjahit, jam tangan berjahit, ya, ikat pinggang berjahit, itu boleh. Nah, ini kekeliruan dari Ibrahim An-Nakhai. Ya, beliau sebenarnya fikih bidangnya apa tadi? Salat. Ya. Kemudian beliau berfatwa tentang haji tidak boleh memakai pakaian berjahit. Nah, itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau misalnya satu kain selendang panjang itu isinya dijahit dari potongan-potongan kain misalnya, nggak ada masalah. Ya. Kemudian di ujungnya ada jahitan kecil, tadi lah merek apa kan, nggak ada masalah. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan apa? Kanu yakrahun. Kanu, kalau mereka para tabi'in mengucapkan kalimat kanu, maksudnya adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Para sahabat mereka membenci tamaim, jimat-jimat seluruhnya, baik dari Al-Qur'an atau selain Qur'an. Ya. Nah, sekarang ada Qur'an sebesar kuku jempol, ya enggak? Ya, dimasukkan ke dalam dompet, didudukin, kemudian masuk WC, sampai udah kucel-kucel, nggak ada pengagungan terhadap Al-Quran, yang ada penghinaan terhadap Al-Quran. Ya, yang seperti ini hukumnya haram, sekalipun jimat yang dipakai adalah Al-Quran, hukumnya nggak boleh. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.